Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Nisa Siti Nasrillah sebagai moderator pada presentasi kali ini. Pertemuan sekarang menjelaskan materi mengenai pengelolaan kredit 1 dan 2 yang disusun oleh Siti Halimatus Syadiah, Nisa Siti Nasrillah, dan terakhir Rani Maulidia. Silahkan disimak materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Halimatus Syadiah, NIM 1908203061 dari Perbankan Syariah B semester 4. Saya dari kelompok 5 sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang perkreditan, dasar-dasar perkreditan, dan kebijakan-kebijakan dalam menentukan suku bunga. Selanjutnya, mohon disimak bersama. Yang pertama ada perkreditan. Perkreditan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Pada pasal 1 butir 11 dinyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang kedua ada dasar-dasar perkreditan. Dalam kegiatan kredit, menurut Thomas Suyatno et al. Dalam bukunya Dasar-Dasar Perkreditan, dapat disimpulkan unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu penyerahan atau penyediaan uang maupun tagihan yang dapat menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain. Yang kedua, adanya suatu perjanjian yang saling mempercayai bagi kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak akan memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, adanya suatu kesepakatan mengenai pelunasan hutang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati bersama. Yang keempat, ada risiko. Itu adanya suatu perbedaan antara pelepasan dan pengembalian prestasi menimbulkan risiko bagi pemberian kredit. Pada intinya, dasar dari suatu perkreditan adalah kepercayaan. Dan yang ketiga, kebijakan dalam menentukan suku bunga dalam kurung pricing. Tujuan utama manajemen pricing adalah untuk mendukung dan taktis alma bank mencapai tujuan operasional lainnya dan mencapai tujuan penghasilan bank. Faktor utama yang mempengaruhi manajemen pricing. Yang pertama, faktor-faktor pasar seperti tingkat suku bunga di pasar sekarang dan yang diharapkan serta tekanan persaingan dan pricing pesaing. Yang kedua, faktor alma seperti tujuan manajemen gap, tujuan manajemen earning, dan risiko mata uang. Yang ketiga, ada faktor operasional bank seperti tujuan strategi. Yang keempat, ada faktor kebijakan Bank Indonesia dalam pemerintah. Lalu, tingkat suku bunga ditetapkan atas dasar metode pricing yang rasional dengan mempunyai 5 komponen yang utama, yaitu marginal cost of funds, premi risiko industri, premi risiko perusahaan atau debitur, biaya pelayanan, margin keuntungan. 4 komponen yang menjadi biaya dari suatu simpanan berjangka, yaitu suku bunga yang dibayarkan kepada deposan berkaitan dengan simpanannya atau suku bunga nominal, biaya cadangan wajib likuiditasa yang kemungkinan bervariasi dari waktu ke waktu menurut jenis simpanannya, biaya pelayanan yang termasuk biaya SDM dan overhead. Yang terakhir ada margin keuntungan yang termasuk target penghasilan sumber dana pasti. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Siti Nasrillah dengan NIM 19082030556 dari Perbankan Syariah B semester 4. Saya dari kelompok 5 sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai luan polis, regulasi BPR, dan kebijakan kredit. Selanjutnya silahkan disimak materinya teman-teman. Selanjutnya yaitu loan polis. Dalam asuransi jiwa, pinjaman dapat diambil dan nilai tunai polis setiap waktu. Pemegang polis tidak harus membayar kembali pinjaman tersebut sampai dengan masa polisnya selesai, atau sampai dengan pinjaman dan bunga yang terus bertambah menjadi sama dengan nilai tunai. Dokumen tertulis yang
diterbitkan oleh penanggung yang berisi perjanjian asuransi antara penanggung dengan pemegang polis. Berikutnya yaitu regulasi BPR. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, baik ketentuan kelembagaan, kegiatan usaha, prinsip kehati-hatian, dan yang lainnya yang bersumber dari yang pertama, ada undang-undang, yang kedua, peraturan Bank Indonesia, yang ketiga, surat edaran Otoritas Jasa Keuangan, yang keempat, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang kelima, peraturan Menteri Keuangan, dan yang terakhir, peraturan pemerintah. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai kebijakan kredit. Kebijakan kredit di Indonesia juga tidak terlepas dari garis peraturan dan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang memberikan arahan pada lembaga perbankan dalam mengembangkan diri sesuai ketentuan masing-masing melalui proses deregulasi sektor keuangan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga yaitu Rani Maulidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Maulidia dengan NIM 19082030071 dari kelas Perbankan Syariah B semester 4. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai kredit 2 tentang BMPK, penentuan BMPK, pelaporan akuntansi pelanggaran BMPK, action plan dan pelaksanaannya. Selanjutnya, yuk simak bersama. BMPK. Apa sih BMPK itu? BMPK atau batas maksimum pemberian kredit adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana adalah penyediaan fasilitas kredit, surat berharga, penempatan antar bank, penyertaan, dan transaksi rekening administratif. Penentuan BMPK. Penentuan BMPK sebenarnya untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada satu kelompok atau individual dalam memberikan kredit. Sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu akan mengandung risiko sangat besar bagi bank. BI menentukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah harus dibedakan antara pihak terkait dengan bank dan pihak lain yang tidak terkait. Pihak terkait dengan bank adalah peminjam atau kelompok peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan bank. Pelaporan akuntansi pelanggaran BMPK. Ada 4 pelaporan akuntansi pelanggaran BMPK. Di antaranya adalah yang pertama, laporan pelanggaran BMPK kepada pihak terkait. Yang kedua, laporan pelanggaran BMPK kepada pihak tidak terkait. Yang ketiga, laporan pelampauan BMPK kepada pihak tidak terkait. Dan yang keempat, laporan penyediaan dana dan pelampauan BMPK kepada pihak terkait. Action plan dan pelaksanaannya. Bila bank melakukan pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK, maka bank wajib menyusun action plan. Action plan ini memuat upaya-upaya untuk menyelesaikan pelanggaran dan pelampauan BMPK dengan target waktu penyelesaiannya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.